Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Abidin dengan NIM 222-16058. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen kelas. Sesuai dengan instruksi sebelumnya, seharusnya saya mempresentasikan media pembelajaran yang sesuai dengan topik skripsi masing-masing. Namun, karena fokus skripsi saya adalah analisis pengaruh sarana dan prasarana laboratorium komputer, maka dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan rangkaian proses analisis yang saya akan lakukan dalam penelitian saya nantinya. Baik, kita lanjut pada slide pertama. Pada slide pertama ini, saya menampilkan judul penelitian saya, yaitu analisis pengaruh sarana dan prasarana laboratorium komputer terhadap pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran produktif multimedia di SMK 01 Bombana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas laboratorium komputer dapat mendukung hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran produktif kejuruan di jurusan multimedia. Kemudian hasil dari penelitian ini rencananya saya akan publikasikan dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal pendidikan atau jurnal teknologi pendidikan yang relevan sebagai bentuk dari kontribusi saya dalam pengembangan literasi ilmiah di bidang pendidikan dan teknologi informasi. Dalam konteks ini, saya rencananya akan mempublikasikannya lewat JIPTEK, yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan, yang telah saya observasi sebelumnya itu sesuai dengan judul penelitian saya. Baik, kita melangkah ke slide yang ketiga. Di sini terdapat latar belakang. Sebelum kita melangkah pada uji-uji yang saya akan lewati pada skripsi saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya terlebih dahulu. Latar belakang dari penelitian saya yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong sekolah menengah kejuruan untuk menyediakan sarana praktik yang memadai, khususnya laboratorium komputer. Pada jurusan multimedia, pembelajaran produktif seperti desain grafis, editing video, animasi, dan produksi media digital sangat bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan standar industri. Namun, masih ditemukan berbagai kendala seperti terbatasnya jumlah komputer, spesifikasi perangkat yang belum optimal, serta penggunaan software yang sudah lama dan tidak diperbarui. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas proses pembelajaran dan berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa. Di SMK 01 Bombana sendiri, jurusan multimedia juga menghadapi tantangan serupa dalam pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium komputer. Sementara itu, hasil belajar siswa pada mata pelajaran produktif multimedia menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kondisi laboratorium komputer dengan pencapaian hasil belajar siswa. Baik, sekarang kita melangkah ke slide selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan rangkaian proses analisis yang saya akan lakukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian saya, setidaknya nantinya ada 4 tahap pengujian yang harus dilalui, yaitu yang pertama uji validitas, kemudian uji reliabilitas instrumen, kemudian uji prasyarat analisis, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, untuk yang pertama, untuk uji validitas sendiri, uji validitas di sini digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir dalam angket mampu mengukur variabel yang dimaksud, yaitu sarana dan prasarana laboratorium komputer. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk moment persen. Butir dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih dari R tabel pada taraf signifikansi 5%. Kemudian setelah melewati uji validitas, saya akan melakukan uji reliabilitas, yaitu uji reliabilitas di sini
bertujuan untuk mengetahui konsistensi atau kestabilan instrumen. Pengujian dilakukan dengan rumus Cronbach-Alpha. Instrumen dikatakan reliable jika nilai koefisien alfa lebih besar dari 0,60 dengan interpretasi lebih dari atau sama dengan 0,80 atau lebih dari 0,60 dan seterusnya. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Sebelum dilakukan uji hipotesis, data terlebih dahulu diuji untuk memenuhi asumsi dasar. Nah, dalam uji prasyarat analisis di sini, setidaknya ada dua pengujian. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji linearitas. Nah, dalam uji normalitas di sini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil angket berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan salah satu syarat agar data dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan uji statistik parametrik. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian yang kedua, uji linearitas. Nah, dalam uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Hubungan yang linear merupakan salah satu syarat untuk melakukan analisis regresi. Dalam penelitian ini, uji linearitas dilakukan menggunakan analisis varians. Pada uji F, data dikatakan memiliki hubungan yang linear apabila nilai signifikansinya pada kolom linearity lebih kecil dari 0,05 dan nilai signifikansi pada kolom deviation from linearity-nya lebih dari 0,05. Baik, kita lanjut ke slide terakhir, yaitu bagian uji hipotesis. Nah, dalam bagian uji hipotesis di sini setidaknya saya akan melewati dua pengujian. Yang pertama adalah uji korelasi Pearson, yang kedua adalah uji regresi linear sederhana. Dalam uji korelasi Pearson, ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara sarana dan prasarana laboratorium komputer dengan hasil belajar siswa. Hubungan dianggap signifikan jika taraf signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian setelah melewati uji korelasi Pearson, kita harus melewati uji regresi linear sederhana. Nah, dalam uji regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sarana dan prasarana terhadap hasil belajar. Hasil analisis melalui persamaan regresi dan koefisien determinasi untuk mengetahui besar pengaruhnya. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait proses analisis dalam penelitian saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.